Oke, terima kasih waktunya Mas Agi yang sudah diberikan kepada saya. Tadi sudah banyak sekali ya materi yang sudah disampaikan oleh Pak Dhani dan itu sangat bermanfaat sekali. Dan di sini saya mencoba untuk melanjutkan dari paparan dari Pak Dhani tadi. Di sini saya ditugaskan jadi untuk mempresentasikan tentang mengenal OJSTK lebih dalam tentang custom block, static space, dan static visitor. Nah, di nanti saya diberi waktu 1 jam ya, jadi sampai jam 11.30. Ya, coba nanti kita manfaatkan waktunya sebaik-baiknya. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Aulia Burhanuddin, salah satu staf dosen di Telekom Purwokerto, dan mungkin sampai saat ini mungkin ada menjadi editor jurnal Nista. Dan Nista itu ada jurnal yang ada di Telekom juga, dan mungkin saya hanya membantu sebagai editor, tapi untuk manajemennya itu ada pengelolanya ada Mas Anggi. Oke, di sini saya lanjutkan materi tentang tiga. Nanti ada yang pertama custom block, yang kedua static space, dan yang ketiga static visitor. Oke, mungkin gambaran awal dulu yang bisa saya sampaikan nanti di sini bahwa apa itu static space, apa itu custom block, itu mungkin bisa dilihat di salah satu contoh jurnal dulu saja, jadi biar lebih punya gambaran apa itu custom block. Nah, mungkin bisa kita lihat di jurnal Infotel ini. Jadi di jurnal Infotel di sini di bagian kanan itu ada sidebar, yang bagian kanan itu ada Sintareng dan accreditation. Itu ada image Sinta dan apa istilahnya gambar tentang sertifikat akreditasinya. Terus yang di bagian bawah itu ada about the journal. Nah, di bagian kanan ini itu adalah yang dinamakan custom block. Jadi custom block ini di bagian kanan ini sudah dibuat per blok-blok bagian yang nanti dihubungkan, ada yang dihubungkan dengan static space, ada yang dihubungkan dengan istilahnya link Sinta dan lain-lain, itu bisa. Jadi misalnya kalau di sini di bagian Sinta misalnya, ini kalau saya klik ini langsung otomatis akan terdirect ke Sinta 3 dari Infotel. Jadi jurnal Infotel di sini Sinta 3 itu langsung terdirect ke bagian sini. Dan begitu juga dengan yang sertifikat ini juga terdirect. Terus di bagian bawah di sini ada about the journal, ini blok berikutnya tentang about journal. Ini misalnya saya klik satu review team. Nah, di sini ini akan mengarah ke salah satu halaman yang ada di jurnal Infotel juga. Nah, ini halaman ini merupakan halaman static page-nya. Jadi kalau yang di sini bagian custom block itu kita pesan dulu blok-bloknya. Terus static page ini kita membuat halaman yang itu halaman yang temporary, yang tetap. Bagian yang tetap nanti itu link yang kita arahkan kemana. Jadi kalau misalnya tadi ke review team, nah maka itu static page-nya itu ada ke review team. Kalau misalnya ke historical journal, nah itu bisa mengarahkan ke static page historical journal. Begitu. Jadi nanti kita belajar coba men-setting sebuah blog, custom blog di sini. Terus nanti dari custom blog itu kita linkkan ke static page dan bisa juga ke link website yang di luar. Mungkin tambahan lagi satu tentang apa istilahnya, yang ketiga tentang static visitor. Nah, jadi nanti kita bisa menambahkan link visitor yang ada di sana. Mungkin kalau saya melihat di jurnal yang berikutnya ini, jurnal Nista. Di jurnal Nista ini custom blog-nya itu ada about the journal, organized by, ini toolnya, ini blog-blog yang ada di jurnal Nista. Terus untuk link statistiknya di sini bisa diklik, nanti fokus and scope bisa menuju ke halaman
static space-nya. Sedangkan untuk view my stats, ini statistiknya, ini kalau kita diklik juga akan mengarahkan ke statistik dari jurnal INISTA ini. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin kita mulai untuk pembahasan materi berikut yang ada di sini. Mungkin untuk materi yang ada di web Kambiun sudah saya upload dan silakan nanti bisa di-download untuk dipelajari langkah-langkahnya. Di sini kita akan coba langsung membuat static block, custom block dari jurnal UJS langsung. Oke, Bapak Ibu, mungkin sebagai pengelola jurnal itu juga sudah mempunyai akun ya. Jadi tadi dari komentar satu Pak Dani sudah memberikan materi tentang akun user untuk pengelola jurnal. Nah, di sini saya sebagai pengelola jurnal, saya punya akun, terus saya bisa masuk ke bagian ini administrasi tentang OJS-nya. Jadi sebagai editornya. Nah, di sini untuk membuat custom block, maka kita mengarah ke cari setting website. Nah, di dalam website nanti kita cari bagian plugin. Nah, di plugin di sini nanti kita pilih, kita cari bagian tentang custom block manager. Nah, di sini custom block manager ini nanti kita membuat custom block, kita mau di sini. Nah, di sini kemarin sudah saya buat 3. Ini sekarang kita coba tambahkan lagi, misalkan custom block tentang apa. Coba kita lihat di contoh di jurnal yang lain, mungkin bisa sebagai gambaran custom block yang ada. Oke, enggak. Ini oke, mungkin kita tambahkan tentang important date di sini. Jadi kita masuk, kita tambahkan important date. Tapi di sini nanti kita masuk sebagai ini ya, dalam bentuk blok, jadi belum ke static space-nya. Nah, di blok important date ini, mungkin kalau kita lihat di dalam tadi, jadi kita tadi sudah ada 3 blok. Di sini ada visitor, editorial, dan sintaring. Terus kita sekarang menambahkan 1 tentang important date. Nah, di sini kita tambah di dalam important ini nanti di dalamnya ada apa saja. Mungkin perlu kita tuliskan. Kalau mau menambahkan istilahnya nomor itu bisa, atau ballot bisa. Oke, ini kita mungkin kita buat ini dulu aja. Apa aja pilihan tanggalnya, misalkan oke, mungkin ini tanggal pendaftaran atau misalnya batas apa istilahnya. Kalau jurnal itu submit ya, batas submit. Terus itu nanti misalnya ada tambah publish. Nah, misalkan ada 2 ini dulu. Misalnya ada 2 bagian ini bisa kita tambahkan di bagian sini dulu. Nah, di sini kalau kita save,
dan date. Nah, di sini sudah ada muncul satu blok, jadi custom block date. Mungkin kalau bisa kita lihat di sini di tampilan awal. Dan masih agak oke, apakah sudah ada tambah date-nya? Nah, di sini. Nah, di sini untuk blok yang sudah muncul itu adalah batas submit dan publish. Nah, kenapa di sini tidak ada istilahnya apa ya? Istilah keterangan tentang apa yang ada di sini. Jadi di sini kalau di sini ada misalnya editor, ada visitor, itu kenapa kok di sini belum ada? Ya, ini perlu kita tambahkan. Mungkin di slide ini nanti bisa di slide halaman berapa ya? Halaman 14 ya. Nah, nanti di sini silahkan nanti Bapak Ibu menambahkan code ini. Nah, code ini silahkan nanti ditambahkan di custom block tadi. Jadi di custom block itu tadi date, edit. Nah, di sini di bagian awal, di sini di source code-nya. Di source code-nya di bagian awal di sini kita tambahkan tentang tadi, dan ini kita tinggal mengedit aja. Jadi di sini diedit tentang important date. Oke. Oke, kita lihat tampilannya lagi. Oh, ada yang kelihatan. Ini ada yang masih perlu ada tambahan ini kayaknya. Important coba. Ya, jadi di sini sudah ada seperti ada binggainya ya, Bapak Ibu. Jadi sudah ada binggainya untuk important date-nya. Di sini kita sudah berhasil membuat blok custom block untuk important date. Di sini ada batas submit dan publish. Nah, di sini kita selanjutnya adalah kita bisa membuat ini bisa mengarahkan kemana? Ke static page, jadi ke halaman yang mau dibuat. Jadi kalau ini sudah ada custom block-nya, maka kita untuk membuat static page-nya kita pilih juga ke setting website, terus ini ke static page. Nah, di sini untuk kita menambahkan static page, kita tambahkan kita klik add static page. Nah, di sini apa yang mau tambahkan adalah tanggal apa? Misalnya kan tadi tanggal submit ya. Jadi di sini kita nanti perlu mengisi page, title, dan ini keterangan nanti tanggalnya atau isi dari website tadi apa. Jadi ini misalnya submit, title-nya. Nanti bisa dilihat bedanya apa. Ini submit, ini tanggal submit. Nah, di sini saya ada biasanya jurnal, misalnya jurnal apa ya istilahnya, ada nama jurnal. Kalau di sini ada infotel, misalnya infotel terbit tanggal submit itu mungkin dibatasi, misalnya ada Januari sampai
Januari sampai misalnya Januari, Februari, Maret, April, Mei mungkin April, karena kan mungkin nanti kita perlu ada waktu untuk apa, sebelum publish kita harus ada alur review dan lain-lainnya. Jadi Januari sampai April misalnya. Nah, di sini mungkin bisa kita save. Nah, di sini tadi ini ada tanggal submit, ini ada submit. Nah, di sini untuk submit di sini, itu kita copy aja alamatnya. Terus kita kembali ke custom block tadi. Jadi custom block tadi kita kembali ke custom block, plugin, custom block. Nah, ini kita edit lagi. Di sini ada date tadi, kita edit untuk custom blocknya. Nah, di sini ada batas submit, kita apa istilahnya, kita drag saja. Terus ini ada insert link. Nah, insert link kita masukkan insert link di sini yang tadi yang kita copy tadi di static page-nya, kita pastekan di sini. Terus kita save. Lalu kita lihat tampilannya. Nah, di sini sudah untuk important date-nya, di blok important date-nya, di bagian batas submit itu sudah ada link mengarah ke static page-nya. Jadi kalau kita link di sini, kita copy, kita open new tab. Nah, ini sudah berada di halaman tanggal submit-nya, ini tanggal berapa. Begitu juga nanti kalau untuk yang bawah, yang publish, itu juga sama. Nanti kita buat static page-nya di bagian tadi, di static page, kita buat add static page, terus nanti kita buat lagi itu halaman berikutnya. Nah, ini misalnya kita tadi tambahkan lagi, misalnya kita lihat plugin yang lain. Plugin yang lain misalnya ini ada, nah ini editorial. Editorial tadi yang sudah ada di sini ada focus and scope, ada public ethic. Nah, mungkin bisa kita tambahkan focus and scope. Kita lihat aja di sini di misalnya di sini. Nah, ini ada di jurnal Inista. Jadi kalau Bapak Ibu mau melengkapi apa ya istilahnya static page, di sini ada focus, scope, review dan lain-lain, mungkin bisa mencontoh jurnal-jurnal yang ada. Tapi nanti perlu dibuat modifikasi ya biar tidak sama plug dengan yang ada, karena kan itu istilahnya informasi yang biasanya sama dengan yang lain. Jadi focus and scope di sini kan jurnal itu fokusnya tentang apa, misalnya gitu. Jadi di sini coba kita buat static page-nya untuk focus and scope. Kita tadi tambah. Tadi di sini title kita isi tanggal submit. Nah, tadi kan di sini Bapak ini ada tanggal submit sama submit. Nah, submit itu berupa linknya. Jadi di sini submit itu linknya, path itu linknya, tanggal submit itu nama statiknya. Nah, nanti kalau kita fokus and scope, berarti di sini fokus and scope, di sini apa ya bisa dibuat. Dan di sini kita tulis saja fokus, di sini fokus and scope. Nah, ini kalau kita mungkin bisa di copy aja kalau mau. Ini kan kalau sebagai contoh aja, ini saya copy aja di sini. Nah, ini saya save. Nah, ini sudah ada link untuk focus and scope-nya. Ini saya copy linknya. Kita kembali ke plugin lagi untuk menambahkan link ke tadi ke editorial. Nah, di sini ada focus and scope. Nah, kita tambahkan insert linknya di sini, gitu. Oke, kita lihat di sini. Nah, focus and scope sudah mendirect ke static dari focus and scope.
Oh ya, ini ada double ya. Jadi kan tadi namanya sudah ada focus scope, maka tidak perlu ditambahkan di sini tadi. Mana tadi? Oh, di statik. Nah, di sini focus scope statik tadi. Nah, ini tadi focus scope di sini kan sudah ada di sini, sudah tertuliskan di title-nya. Ini tidak perlu dituliskan. Nah, ini sudah fokus and scope. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melengkapi sendiri. Jadi kalau di editor jurnal itu ada fokus and scope, application etik dan lain-lain, itu bisa dilengkapi, dibuat istilahnya apa? Static page-nya satu persatu, baru dilingkan ke custom block-nya. Gitu. Oke, selanjutnya kita lanjutkan materi yang tadi. Ini di materi di sini sudah saya tuliskan langkah-langkahnya. Jadi nah ini untuk static page-nya juga sudah tadi. Ini juga sudah. Oke, kita lanjutkan ke static visitor. Nah, static visitor di sini yang sudah saya buat kemarin itu adalah ini. Misalnya ini. Jadi static visitor di sini adalah kebetulan karena ini baru ya, baru saya buat dan belum ada yang mengunjungi, maka ini kosong. Nah, misalnya kita lihat di static visitornya jurnal yang sudah berjalan beberapa waktu, ini sudah hampir 2 tahun. Jadi Bapak Ibu yang mau submit jurnal yang berhubungan dengan informatika bisa ke sini, tapi ini belum terakreditasi. Jadi insya Allah mungkin tahun ini mau diajukan untuk akreditasinya. Nah, di sini di sini sudah ada tampilan seperti ini. Kalau tadi kan belum ada. Oke, bagaimana cara membuat custom block tentang visitor? Oke, mungkin kita ini aja dulu. Istilahnya untuk menghapus custom block di sini mungkin saya coba ini dari sini kita delete, itu bisa. Jadi kita delete kalau mau menghapus custom block yang tidak digunakan, itu bisa dilakukan di sini. Terus ya kita lihat untuk apakah sudah hilang. Jadi di sini sudah ya ini sudah hilang ya. Jadi untuk visitor sudah hilang. Oke, kita mulai membuat lagi tentang visitor. Oke, untuk visitor di sini sama seperti tadi, kita perlu sebuah bingkai, maka tinggal copy aja nanti tadi link apa ya istilahnya code yang ada di sini, nanti tinggal diganti. Ini kalau Sintaring and Accreditation berarti yang di bingkai itu adalah Sintaring dan Accreditation. Kalau di sini nanti kita coba kita masukkan source code-nya. Nah, di sini kita masukkan tentang visitor. Oke, kita save. Kita lihat apakah sudah muncul lagi. Ya, ini di sini sudah ada sebuah custom block tentang visitor, tapi belum ada bahasanya link yang menuju ke sana. Ya, jadi mungkin perlu kita buat link dulu. Jadi di sini kemarin saya sudah membuat. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mau membuat tentang visitor di sini, maka silakan nanti static counter. Ya. Jadi silakan nanti Bapak Ibu, kalau di sini saya
menggunakan static counter untuk menganalisis tentang visitornya. Nah, ini silakan Bapak Ibu bisa, mungkin selain ini ada banyak ya, ada banyak, mungkin bisa dicari-cari sendiri nanti. Tapi di sini coba ini nanti Bapak Ibu membuat akun dulu di sini, Nanti jika sudah, maka Bapak Ibu bisa masuk ke static counter di sini. Nah, di sini nanti ada add new project, itu bisa ditambahkan. Nah, apa saja nanti ini project URL-nya. Jadi ini link jurnal Bapak Ibu, Terus ini project title-nya ditulis. Nah, dan tadi jurnalnya adalah, nah ini jurnalnya. Nah, ini di copy. Nah, ini di pastikan project title-nya, ini ada jurnal, ini grupnya tidak perlu. Nah, ini sudah. Nah, nanti kalau sudah di add project, nanti akan muncul seperti ini. Jadi akan muncul halaman seperti ini. Nah, di bagian ini nanti ada config, ini silahkan Bapak Ibu ada reinstall code. Nah, ini silahkan di continue to default installation. Nah, di sini ada copy code-nya. Dan kita buka lagi, di sini tadi visitor. Nah, di sini kita tambahkan aja code-nya yang di sini di bagian bawahnya. Tentang ini visitornya. Oke, ini sudah muncul menu my stats. Oke. Nah, ini sudah muncul Bapak Ibu untuk menu my stat. Nah, kebetulan karena baru settingan awal ya, jadi settingan awal dan jurnalnya juga belum publish. Ya, di sini belum ada, sorry, no visitor yet. Jadi ini belum ada yang mengunjungi ini, jadi mengunjungi website ini. Nah, kalau dicontohkan di jurnal yang ada tadi, jadi kalau jurnal yang Inista, di sini saya juga menggunakan itu visitor visit to my stat. Nah, di sini sudah muncul. Jadi ini sudah hampir 3 tahun ya. Tapi mungkin, nah ini Pak untuk tanggal kemarin. Nah, itu tanggal kemarin itu ada tanggal 14. Itu page view-nya ada 86. Ini 17 ada session-nya. Visitornya ada ini berapa ya? Nah, mungkin lebih detailnya di sini. 14. Nah, sessionnya ada 17, visitornya ada 13. Nah, ini karena jurnalnya, istilahnya apa ya, jurnal yang belum terakreditasi, sehingga masih banyak yang belum melihat ini. Tapi tidak masalah Bapak Ibu, nanti setelah 2 tahun bisa mengajukan akreditasi. Maka jika pengelolaan jurnal itu bagus, maka ya pasti proses tidak akan hilang. Jadi proses itu pasti ada, kedepannya pasti akan baik. Sehingga ke depan kalau ini pengelolaan jurnal dengan baik, 2 tahun akreditasi, maka pelan-pelan tentang apa pengelolaan jurnal yang reviewernya dilakukan benar-benar, reviewer dan lain-lain, maka akreditasi dari jurnal itu akan naik. Oke, ini untuk jadi di sini sudah. Oke, mungkin itu yang bisa saya mungkin ya tidak yang, tapi ya mungkin kita diskusikan nanti kembali. Jadi di sini sudah saya jelaskan cara-cara membuat custom blog, terus ada static page dan visitor.